Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Ikhwan wal akhwat hafizakumullah, jazakallahu khair Ustaz Agung yang telah dan sedang mandu kajian kita. Alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih pasangan, ya kan? Dan sebetulnya ini kalau tema bulan yang lalu itu bagaimana adab tarbiyatul aulad, adab bagaimana mendidik anak. Kemudian sekarang cara memilih pasangan. Sebetulnya ini kalau sesuai dengan urutan seharusnya ini dulu gitu. Qadarullah ini terselip, tapi karena ada sesuatu yang sangat penting ini, sangat penting tema ini, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas, kita akan sampaikan bagaimana cara memilih pasangan. Gitu ya, dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting tema pernikahan ini, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tasawwadu qabla tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu, pelajarilah ilmu rumah tangga, wabil khusus ini rumah tangga, qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi orang-orang yang diberikan amanah. Jadi sebelum kita sibuk, amanahnya banyak, mau menikah, pelajari dulu ilmu pernikahan. Gitu ya. Dan hari ini PR penting adalah ketika muslimin muslimat hari ini menikah akan tetapi belum punya ilmu rumah tangganya. Jadi ini sebetulnya kalau di dalam konsep Islam selalu mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan dulu sebelum melakukan segala sesuatu, termasuk pernikahan. Subhanallah, pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang dalam hidup kita. Kalau sholat 5 waktu, ini yang rutin kita lakukan 5 waktu sehari semalam, itu rata-rata 5 menit lah, sampai 7 sampai mungkin 10 menit, ya kan? Saum Ramadan, saum itu setelah dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, terbatas kan. Terus kemudian juga itu pun hanya sebulan. Ayyamum ma'dudat. Umroh dari mulai tawaf, sa'i, kemudian tahlul kurang lebih 3 jam, paling lama 4 jam. Ya kan? Haji itu juga hari-hari yang intinya adalah tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari sampai 6 hari. Dengan tawaf wada'nya seumpamanya, ya kan? Semuanya sangat terbatas, waktunya, durasinya terbatas, sementara pernikahan adalah ibadah panjang sekali. Maka agar ibadah yang panjang ini kita mendapatkan keberkahan, barokah, maka memang harus persiapkan ilmunya. Itu maka ikhtiar zaujah. Poin pertama adalah bagaimana kita memilih istri. Nanti kita akan membahas poin kedua, bagaimana memilih suami. Kita membahas bagaimana memilih istri kita, ya kan? Maka sesungguhnya bagi kita yang sudah punya istri, maka poinnya ada 2. Yang pertama adalah irdha bima qasamallahu lak. Kita harus ridho terhadap apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Kalau kita sudah punya pasangan, ya kan? Segala sesuatu inna khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan takdirnya. Ini bagian dari takdir yang kita jalani, bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ud'u li zaujatika wa li zaujika. Karena kita sudah menikah, maka kita akan memilih di tema ini kita akan memilih karakter-karakter seperti apa istri, seperti apa suami. Maka karena sudah ada pasangan, maka kita doakan pasangan kita agar memiliki karakter-karakter wanita yang solehah, suami yang soleh. Gitu ya. Jadi poin pertama adalah ridholah terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepada kita, dan itu adalah yang terbaik. Yang kedua, doakan dan bimbing selalu istri agar kriterianya sebagaimana kriteria wanita soleh yang akan saya bahas. Gitu ya. Ini menjadi sangat penting, sekali lagi menjadi sesuatu yang sangat penting, tema keluarga ini. Dan selalu kita baca doa dalam setiap selesai sholat, bahkan dalam doa-doa panjang kita, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu istilahnya doa sapu jagat ya, dan wabil khusus sesungguhnya itu adalah doa kebahagiaan dunia dan akhirat itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami di dunia hasanah, kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah az-zaujah as-salihah. Jadi, ya Allah, anugerahkan kepada kami di dunia ini adalah istri kami yang soleh. Jadikan istri kami yang soleh. Ini di dunia. Itu pasangan yang soleh dan solehah. Wa fil akhirati hasanah, dan anugerahkan kepada kami di akhirat. Itu suatu kebaikan juga. Yaitu kalau di akhirat adalah pasangan kita di akhirat. Al-hurul in, ulama mengatakan ini adalah bidadari. Wa qina adzabannar, dan puncak dari kenikmatan akhirat adalah kita sesungguhnya ya, bagian dari yang orang yang berbahagia adalah mereka yang diselamatkan dari api neraka. Ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena Rasulullah mengatakan takhayyaru linutafikum fankihul akifa wankihu ilaihim. Takhayyaru linutafikum. Pilihlah untuk menyimpan nutfah kalian. Jadi terjemahan letterlocknya adalah pilihlah istri untuk menyimpan, mohon maaf ya, air sperma kita, untuk menyimpan keturunan kita di dalam rahimnya. Ya, wa ankihul akifa, nikahilah wanita-wanita yang sekufu, yang sepadan dengan kita. Wa ankihu ilaihim, dan nikahilah mereka. Jadi maksudnya nikahi wanita-wanita yang sekufu adalah wabil khusus dari segi agama, ya. Karena nanti dari segi yang lain juga harus sekufu, memahami pendidikan, seumpamanya nanti bagaimana di masyarakat sosialnya, ini juga sekufu juga. Tapi yang paling utama al-kafa'ah, kufu itu adalah di dalam agama, kesolehannya, ya, wanita yang soleh, solehah mendapatkan suami yang soleh, gitu. Utsman bin Abil As selalu berkata kepada putra-putranya, ya bunayya annakih muqtaris falyandur imru'un haitsu yadha' gharsahu wal 'irqu qallama yunjibu illa mithlah. Wahai anak-anakku, annakih muqtaris, orang yang menikah itu seperti seorang petani yang sedang bercocok tanam. Jadi orang yang menikah itu seperti orang yang sedang bercocok tanam dia. Maka hendaklah kalian melihat dan hendaklah dia memilih di mana dia akan bercocok tanam. Pilih ladang untuk bercocok tanam itu. Ya, kenapa? Wal irqus, karena karakter buruk ataupun karena ladang yang buruk. Karena Al-Quran kemudian mengatakan nisa'ukum harthul lakum, istrimu itu adalah ladang. Dan kita ketika bercocok tanam Pak Tani itu, satu yang menjadi penentu baik dan buruknya hasil tanaman kita adalah medianya tuh, tanahnya subur apa enggak, tanahnya bagus atau tidak. Kalau tanahnya subur, insya Allah nanti tanamannya akan bagus. Kalau tanahnya gersang, tidak bagus, tandes, maka hasilnya juga akan tidak bagus. Maka Rasulullah mengatakan wala irkusu qala ma yunzibu illa mithlah. Dan karakter yang buruk itu akan melahirkan anak-anak yang punya karakter buruk juga. Jadi harus kita pilih karakter, bagian dari ciri-ciri yang akan kita pilih nanti adalah karakter wanita yang solehah. Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama adalah al-Islam tentunya. Maka seorang laki-laki jangan pernah terbersit untuk memilih calon istrinya wanita ghair muslimah, wanita kafirah. Gitu ya. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Surat Al-Baqarah ayat 221 Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang musyrik. Jangan nikahi sampai mereka beriman. Ya. Kalau sudah beriman, maka ini bagian dari kriteria yang diperbolehkan untuk dinikahi. Wala amatu mu'min khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak wanita yang mukmin itu lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrik. Jadi kalau di zaman itu ada level perbudakan, ada level wanita merdeka. Budak saja level sosialnya yang artinya strata sosialnya itu bagian ya katakanlah dibanding dengan orang yang merdeka lebih di bawah dia,
itu seorang budak, wanita budak ataupun budak wanita yang beriman lebih bagus daripada wanita merdeka tapi dia tidak beriman. Nah, dan di dalam sejarah juga kita melihat bagaimana Rasulullah tidak mengizinkan para sahabat menikah dengan wanita-wanita yang kafirah. Ada kisah cinta seorang sahabat yang beriman tentunya ya. Dulunya memang sudah terjalin hubungan cinta ini dengan wanita. Hanya saja sahabatnya ini kemudian hijrah dan beriman, sedangkan wanitanya ini tetap dalam kekufuran, dia berada di Mekah. Begitu, namanya adalah Marsad Al-Ghanawi. Kisah Marsad dengan seorang wanita Anaqah. Subhanallah, Marsad sangat mencintai wanita ini, Anaqah ini. Anaqah ini. Dan ini ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang cukup panjang dari Abdullah bin Amr bin As. Ada seseorang yang bernama Marsad. Ini telah beriman, telah hijrah ke Madinah. Kemudian kana rajulan yahmilul usara min Makkah. Ini sahabat Marsad ini, Masya Allah, Allah berikan anugerah kekuatan fisiknya. Dengan kekuatan fisik itu Marsad bisa membawa muslimin yang tertawan. Jadi kalau ada muslimin yang sedang tertawan, muslimin yang ditawan oleh orang-orang Quraisy di Mekah, ini bisa dibebaskan oleh Marsad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu huda. Sahabat semuanya, ikhwan akhwat, pemuda istiqomah, hafizakumullah semuanya. Alhamdulillah, kita kembali kepada kajian kita. Kisah cinta yang sejak awal sebelum hijrah sudah terjalin, tetapi karena yang satu hijrah masuk Islam dan hijrah ke Madinah, kemudian sang wanita tidak mau masuk Islam, tidak mau hijrah, dia malah mempertahankan kemusyrikannya di Mekah, maka kisah tersebut tidak direstui oleh Rasulullah. Cinta tersebut tidak berlanjut ke pernikahan. Rasulullah minta izin. Mursid ini minta izin kepada Rasulullah untuk menikahi anak, tapi tidak diizinkan. Subhanallah, pada suatu saat Mursid ini seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita musyrikah yaitu Anaqah. Ini datang ke Mekah untuk membebaskan tawanan. Jadi memang keahlian Mursid ini, dia punya strategi khusus untuk membebaskan tawanan-tawanan yang sedang ditawan oleh musuh, termasuk di Mekah itu. Suatu saat dari Madinah bergerak ke Mekah, dan di Mekah Mursid ini melewati rumah anak yang sudah sangat terbiasa, sudah sangat tahu, walaupun di kegelapan malam hanya disinari oleh cahaya bulan yang temaram, yang tidak terlalu terang. Mursid duduk di situ dan sedang memikirkan ataupun melamunkan masa lalu. Dulu pernah terjadi, dia saling bercinta dengan seorang wanita di situ. Kemudian, subhanallah, wanita ini, anak ini dari kejauhan bisa mengenali kekasihnya itu, Mursid itu. Dia tahu, walaupun tidak jelas wajahnya, tapi dari bentuk rupa, dari perilaku, gerak-gerik, dia tahu, oh itu adalah Mursid, ya kekasih saya. Maka dia berteriak, Mursid, Mursid, dikejar. Begitu sampai di situ dan Mursid tidak bisa menghindar, maka mengatakan, ala tabit indana laylah Mursid, ayo malam ini engkau harus menginap di rumahku. Dan tentunya ini ajakan seorang wanita untuk masuk pada wilayah yang haram. Disitulah seorang Mursid kemudian mengatakan, wahai anak, ini adalah sesuatu yang mengarah kepada perzinahan dan saya tidak mau melakukan itu, wahai anak. Maka Mursid kemudian menghindar, tidak mau ada penolakan di situ, tapi anak membuat satu ancaman. Ini biasa strategi wanita kalau sudah sulit lewat bujukan, maka menggunakan ancaman. Ya, Anaqah ini kemudian mengatakan, wahai Mursid, saya akan berteriak. Jika engkau menolak ajakan saya akan berteriak di seluruh
pelosok Mekah ini agar semua orang mengejar dan menangkapmu, wahai Mursid. Maka kemudian Mursid tidak mengindahkan, dia sudah hijrah dan istiqomah dalam hijrahnya. Maka anak berteriak, "Kesini kalian, di sini ada orang yang menyelinap, ada orang Islam dari Madinah menyelinap akan membebaskan tawanan kalian." Begitu kemudian subhanallah, nanti Mursid dikejar oleh banyak orang, akan tetapi Mursid terus kemudian bisa lari, bersembunyi di gua dan Allah selamatkan. Bahkan nanti di dalam hadis disebutkan Mursid masuk gua dan orang-orang musyrik itu sekitar ada 7 orang yang mengejar. Kemudian sampai Allah butakan mata mereka, kemudian mereka pipis ke arah gua itu, dan Mursid mengatakan hampir-hampir saja air kotoran mereka itu, air seni mereka itu terkena rambut saya. Ya. Itu sampai di Madinah, Mursid minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menikah dengan anak, karena saya mencintai wanita ini, wahai Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Tidak boleh itu, wahai Mursid, karena dia adalah seorang wanita musyrikah." Begitu. Kemudian turunlah ayat, "Az-zani la yankihu ila zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin." Surat An-Nur ayat 3. Laki-laki pezina, dia tidak akan menikahi kecuali pezina lagi. Lihat. Laki-laki pezina pasti akan menikah dengan pezina lagi. Atau seorang musyrik. Demikian juga wanita pezina itu, dia tidak akan dinikahi kecuali dengan laki-laki pezina lagi atau seorang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan menikahi orang-orang wanita-wanita musyrik itu, diharamkan terhadap orang-orang yang beriman. Surat Nur ayat 3. Itu, dan poin pertama adalah nikahilah wanita yang muslimah. Yang kafirah banyak, ya kan? Yang kafirah mereka ketika ada yang ingin diminati, maka yang kafirah ini, wanita yang kafir ini, Rasulullah mengatakan dilarang karena mereka tidak beriman. Wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Seorang hamba sahaya beriman, wanita hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada seorang merdeka, wanita merdeka yang cantik, gitu ya. Itu yang kedua adalah as-shalah, kesolehan. Jadi kesolehan itu adalah kesolehan yang dimaksud di sini adalah tentunya wanita yang solehah. Maka ada dalam hadis yang sudah kita kenal, wanita dinikahi karena 4 hal. Tunkahul mar'ah li arba', lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadhfar bidatid dini taribat yadak. Dinikahi wanita karena kecantikannya, karena hartanya, karena prestasi keluarganya, dan karena agamanya. Dan pilihlah karena agama. Poin agama ini kalian akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Itu, dan subhanallah, dalam hadis sangat-sangat digambarkan dengan luar biasa. Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujah salihah. Seorang laki-laki muslim tidak mendapatkan kebaikan yang luar biasa setelah ketakwaan melebihi kebaikan wanita yang salihah. Dan ini doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah wanita yang salihah, dan kebaikan di akhirat. Yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat adalah al-hurul ain, yaitu bidadari yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Ya, wa in aqsama. Jadi di sini disebutkan kebaikan yang Allah berikan kepada seorang muslim tidak ada yang bisa melebihi dari apapun setelah takwa ya, melainkan kebaikan itu adalah wanita yang solehah. Cirinya in amaraha ata'at. Jika suami menyuruhnya, maka dia mentaati. Dan jika suami ini melihat ataupun memandang wanita itu, memandang istrinya, maka dipandang menyenangkan. Dia di rumah itu berhias, wangi, mempesona. Kebalikannya hari ini, mohon maaf sekali, ini masukan pada para ibu kaum hawa. Jadi jangan sampai kalau ketika akan keluar itu berhias sangat bagus, ya kan, menggunakan wangi-wangian. Subhanallah, wangi-wangian di dalam hadis Rasulullah mengatakan
jauhilah wangi-wangian ini pada wanita yang akan keluar dari rumah, gitu kan. Ketika dipandang akan menyenangkan, ketika dia laki-laki ini bersumpah, ketika suaminya bersumpah untuk melakukan sesuatu, istrinya membantu untuk menunaikan sumpahnya. Dan ketika suami ini pergi dari rumahnya sedang perjalanan, maka istri ini menjaga harta dan menjaga kemuliaan dirinya. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi poin yang kedua ini, ya, memilih wanita untuk dijadikan istri. Yang kedua adalah karena kesolehannya. Mohon maaf, di awal sudah saya sampaikan, bagi Anda yang telah menikah ada 2 poin. Yang pertama, ridholah terhadap ketentuan Allah. Ya, jadi jangan sampai istri saya kurang soleha Pak Ustadz, saya akan mengulang dan mencari wanita yang soleha. Yang ini saya akan pisah, akan cerai. Tidak begitu. Konsepnya adalah yang sudah ada. Pertama, kita ridho terhadap takdir Allah. Yang kedua adalah berdoa dan berikhtiar bagaimana pasangan kita menjadi pasangan yang soleh-soleha. Gitu ya. Itu yang ketiga, bagaimana memilih istri yang akan dinikahi. Yang ketiga adalah wanita yang cerdas. Ini sesungguhnya bukan cerdas dari segi IQ yang berlebih, tidak, tapi cerdas di sini adalah wanita yang memang dia wanita berakal. Sebagaimana standar umum ya, bukan berarti Pak saya harus menikahi wanita yang sangat jenius, bukan. Maksudnya di sini adalah wanita yang cerdas berakal. Begitu ya. Bagaimana itu? Ya, subhanallah, seorang laki-laki ketika memiliki istri yang cerdas, ini yang cerdas di sini, yang bisa berpikir dengan baik, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Yang mana dengan kecerdasan itu dia akan tadbiril manzil, bisa mengurus rumah. Bahkan mungkin dengan kecerdasan yang dimilikinya, dia bisa mengatur keuangan rumah tangga. Ini uang sekian, ini nafkah yang diberikan oleh suami sekian harus cukup sampai di akhir bulan seumpamanya begitu. Kemudian wanita ini juga dengan kepintarannya dia bisa belajar untuk mendidik putra-putranya. Ini hari ini kan sebetulnya tinggal mau atau tidak saja, tinggal belajar, mau belajar, ya, perihal pendidikan anak ini tinggal mau belajar dan mempraktikkan saja. Begitu ya. Wa syai'an min ri'ayati zawj, mengerti bagaimana mengurus suami. Ya, kemudian juga mungkin mengerti dengan bisa berpikir dan anis saqafah amah, ya. Saqafah amah itu adalah saqafah umum saja, ilmu pengetahuan umum, bisa membaca, bisa menganalisa gitu saja. Sehingga yang harus dihindari adalah, mohon maaf sekali, wanita yang tidak berakal ataupun wanita yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ini di dalam hadis an Abi Sa'id Usaid As-Sa'idi, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asma binti Nu'man al-Jawniyah, farasalani faji'tu biha faqalat Hafsah li Aisyah akhdibiha anti wa ana umashituha fafa'alatah. Summa qalat laha ihdahuma inna nabi yu'jibuhu minal mar'ah idza dakhalat alaihi an taqul a'udzu billahi mink. Rasulullah suatu saat menikah dengan seorang wanita namanya Asma binti Nu'man. Ini seorang wanita dari Al-Jawniyah. Al-Jawniyah ini kabilah Joniyah, dari kampung Joniyah. Ya, kemudian setelah akad disisiri oleh Aisyah, ya, dan Hafsah di Riyas. Setelah itu yang namanya para madu selalu bersaing, ya. Bersaing, dan tahulah kita bagaimana persaingan para madu itu, dan kadang-kadang dijebak, ya, ada jebakan-jebakan, katakanlah jebakan Batman hari ini. Ya, kemudian Asma binti Nu'man itu dijebak itu oleh salah seorang istri Nabi, dan mengatakan Rasul itu ini digoda saja, dites gitu ya. Rasul itu senang kalau engkau masuk kepada Rasulullah, engkau sudah berada di rumah beliau, engkau berdoa saja, a'udzubillahi minki, aku berlindung pada Allah darimu wahai Nabi.
A'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Diucapkan 3 kali. Aku berlindung kepada Allah darimu, wahai Nabi. Aku berlindung kepada Allah darimu. Ini kan ungkapan yang tidak layak. Artinya, kalau kita berlindung diri kepada Allah terhadap sesuatu, itu artinya sesuatu itu nilainya buruk. Jadi ketika mengucapkan itu persepsinya adalah Nabi itu adalah wanita yang tidak baik. Sehingga berlindung kepada Allah dari keburukan ini, keburukan Nabi ini. Dan tentunya ini menjadi hal yang bukan tidak dimasuk akal ya, ketika orang yang punya akal yang cerdas melakukan itu. Maka Rasulullah mengatakan, Uzdi bima'az salasa marrat. Engkau berlindung diri kepada Allah sampai 3 kali. Dan Nabi itu kalau sudah orang berlindung diri kepada Allah atas sesuatu 3 kali, maka mengabulkannya. Berarti Anda tidak mau. Karena Anda berlindung diri kepada Allah atas saya. Mungkin saya adalah, menurut Anda adalah hal yang buruk bagimu, maka ya sudah. Sekarang uzdi, kemudian al-hikha bi ahliha. Sudah, wanita ini suruh pulang saja. Wa mati'ha, suruh pulang saja. Saya ceraikan wanita ini dan diberikan mut'ah. Mut'ah itu adalah harta yang diberikan karena perceraian. Kenapa ini terjadi? Karena memang begitu dicek ternyata wanita ini cara berpikir akalnya tidak standar, artinya tidak layak. Tidak layak menjadi istri Nabi. Dengan wanita, katakanlah wanita, mohon maaf ya, yang berkebutuhan khusus, arahnya ke arah situ. Ini terjadi kemudian ya yurtakabu akhafu dararain lidafi akbarihima, tentunya daripada kelak muncul permasalahan yang lebih rumit, maka sejak awal memang tidak dilanjutkan dengan wanita ini. Gitu ya. Ya, dalam praktiknya hari ini para pemuda yang belum menikah bisa ngecek, ya mungkin ngobrol dengan wanita yang akan dikhidbahnya, ngobrol apa yang kau lakukan seumpamanya ketika dia masih sekolah, masih kuliah, mungkin apa yang kau lakukan setelah pulang dari kampus seumpamanya. Wanita ini kita kan tahu ya, wanita ini wanita yang berakal, wanita yang biasa-biasa, atau mungkin wanita yang katakanlah di bawah standar akal yang sehat gitu ya. Ya, atau mungkin sesuatu yang dilakukannya adalah sesuatu yang kurang baik. Seumpamanya ketika ditanya apa yang kau lakukan dengan teman-temanmu setelah selesai kuliah di kampus. Wanita ini mengatakan, oh saya pulang, kemudian saya saling tukar-menukar kalau zaman dulu. Saling meminjamkan kaset nyanyian, lagu-lagu gitu ya. Lagu-lagu yang baru atau film yang baru. Nah, ini standarnya adalah standar yang bukan standar tadayun, bukan standar beragama yang baik. Ya, begitu ya. Ini ada hubungannya. Yang poin yang ketiga ini, yaitu akal yang sehat dengan kesolehan. Al-wa'yu, pemahaman dan akal yang sehat dengan kesolehan. Gitu, kalau arahnya ke arah situ, maka walaupun dia akalnya bagus, maka dia akan mengarah kepada ketidaksolehan. Gitu ya. Yang keempat adalah al-haya. Al-haya, rasa malu. Wanita yang solehah adalah wanita yang memiliki rasa malu. Sehingga ini bagian dari karakter yang bagaimana saya memilih calon istri untuk saya. Pilihlah poin keempat ini, wanita yang memiliki rasa malu. Penting sekali, wallahi penting sekali. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari cabang iman. Gitu ya, ini bagian dari fitrah seorang wanita. Dan kita tahu kisah Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun itu. Nabi Musa belum diangkat jadi nabi. Nabi Musa karena melakukan kesalahan, ada orang Kipti yang berkelahi dengan orang Bani Israel. Bani Israel itu dari kelompok Nabi Musa. Berkelahi, Nabi Musa melerai. Begitu melerai, tidak sengaja Nabi Musa memukul Kipti ini, orang Mesir ini, dan ini keturunan ataupun kaumnya Fir'aun. Ya, karena nggak sengaja, dan subhanallah seorang nabi itu, termasuk Nabi Musa, itu diberikan kemampuan tenaga 10 kali lipat tenaga laki-laki yang lain. Jadi sekali pukul, nggak sengaja dipukul meninggal orang ini. Begitu meninggal kan artinya Fir'aun marah dan
mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Nabi Musa. Dan Nabi Musa diberitahu oleh seseorang, Musa, pergilah dari kota ini, sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya telah menyiapkan pasukan untuk mengejarmu, akan menyiksamu, wahai Musa. Maka Nabi Musa lari sampai ke Madian, subhanallah, berjalan kaki jauh, ya kan, sampai ke Madian. Madian itu, hadirin, itu sudah Syam, sudah hampir ke Syam bagian selatannya, ke arah timur. Di situ, di Madian, disitulah disebutkan bahwasanya di Madian itu ada Nabi Syuaib. Ya, nah, tempat tinggal Nabi Syuaib, dan tersebutlah 2 orang putri Nabi Syuaib ini sedang mencari air. Ya, untuk apa? Untuk kambing-kambingnya. 2 orang wanita, ya, mereka nuntun kambing untuk diberikan air, sementara orang lain sedang ngantri panjang sekali, sedang ngantri air. Semuanya laki-laki. Ketika dicek ternyata Nabi Musa kemudian hadir di situ, kemudian mengatakan, "Ma khotbukuma, apa yang kalian di sini?" Wanita itu kemudian mengatakan, "La nasqi hatta yasdirur ri'a wa abuna syaikhun kabir." Kami sedang ngantri air. Kami tidak bisa ngambil air sampai para laki-laki itu bubar, sementara ayah kami sudah tua. Jadi poinnya adalah sementara ayah kami sudah tua, kami membantu mengambilkan air. Jadi memang wanita itu secara taksil dia memang di rumah, tidak bekerja di luar rumah, bekerja di rumah saja. Sesuatu yang bisa dilakukan dari rumah memang pos wanita. Sesuatu yang dilakukan di luar rumah itu pos laki-laki tentunya. Dan Nabi Musa kaget, kenapa wanita ngambil air? Maka jawabannya adalah, kami ngantri di sini, kami nunggu terus. Ya, bahkan kalau kami sudah dekat, kami disusul, diselak oleh orang yang lain, diserobot oleh orang yang lain begitu. Maka kami nggak bisa ngambil sebelum semuanya pergi. Kalau semuanya sudah pergi, kami ngambil air. Begitu. Dan wa abuna syaikhun kabir, orang tua kami sudah tua. Akhirnya Nabi Musa membantu mengambilkan. Subhanallah, orang-orang sudah selesai itu dan sumur ditutup lagi dengan batu besar. Itu biasanya digotong oleh beberapa orang, dan sama Nabi Musa digotong oleh sendirian, kemudian mengambilkan air untuk 2 orang putri Nabi Syuaib tersebut. Ya, setelah itu kedua putri ini pulang, dan orang tuanya kaget, kenapa pulang cepat sekali nak? Biasanya pulang sore, ya kan? Kemudian dikisahkan, diceritakan, kami ditolong oleh seorang pemuda yang baik, wahai ayahku. Ya, disitulah setelah menolong itu Nabi Musa berdoa dulu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khair fakir. Ya Allah, saya ini terhadap sesuatu yang akan Engkau berikan kepadaku, saya ini memerlukan sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, ya Rabb. Berdoa itu kemudian tidak lama ternyata wajahat ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah salah satu dari 2 wanita tersebut, ya kan, disuruh oleh ayahnya. Ya abis ta'jir, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Rupanya salah satu dari 2 wanita ini ngobrol ke ayahnya, wahai ayah, kami pulang cepat ini karena memang dibantu oleh seorang pemuda yang baik, al-qawiyul amin. Bahkan nanti, ya, wahai ayah, udah saja itu lelaki itu pekerjakan saja oleh ayah menjadi orang yang menggembalakan kambing-kambing. Li'annahul qawiyul amin. Khairu man ista'jaratal qawiyul amin. Orang yang layak engkau pekerjakan itu al-qawiyul amin. Dia kuat dan amanah. Dari mana wanita ini tahu kuat? Tahu dari awal ketika Nabi Musa membantu mengambilkan batu yang besar itu, maka tahu Nabi Musa adalah kuat dan amanah. Dia amanah nanti tahu ketika setelah dipanggil itu, Abi yad'uk, ayah saya manggil, ya, agar ayah saya ini akan memberikan balasan terhadap sesuatu yang kau lakukan. Kau membantu kami, kemudian ayah kami memanggil untuk memberikan balasan. Ya, dan tamshi ala istihya, ja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Salah satu yang diutus, ya, dari keduanya itu, dia berjalan ala istihya, malu-malu. Ini karakter fitrah wanita hari ini sudah mulai hilang. Wanita seharusnya penuh dengan rasa malu. Bahkan di dalam ayat ini kan jelas, tamshi ala istihya. Dia berjalan ala, di atas rasa malu. Sudah berjalan menggunakan ala pula.
berjalan dengan rasa malu yang luar biasa. Maka di syariat itu memang boleh ya. Di syariat kita dengan syariat Nabi Syuaib ada sedikit perbedaan. Kalau di kita kan berdua tidak boleh, kalau di syariat itu boleh berjalan berdua asalkan al-amnu minal fitnah. Al-amnu minal fitnah, aman dari fitnah. Kemudian dua berjalan jauh gitu kan. Yang wanita ini di depan, Nabi Musa di belakang. Tapi kan subhanallah, ini kan secara hukum laki-laki tidak boleh berjalan di belakang wanita. Ya, bisa jadi mungkin tubuhnya akan lekuk tubuhnya, pakaian akan tertimpa angin, ya kan, kemudian membentuk lekukan tubuh. Dan Nabi Musa tidak mau itu. Nabi Musa mengatakan, wahai wanita, engkau berjalan di belakangku saja, biar aku di depan. Wanita ini mengatakan, loh, engkau kan tidak tahu rumahku. Ya sudah, gampang saja, engkau memanduku dari belakang. Saya berjalan lurus, ya kan. Nanti kalau belok kanan, lempar kerikil kecil ke arah kanan, saya akan belok kanan. Nanti kalau harus belok kiri, lempar kelicir kecil, nanti saya akan belok kiri. Terus itu dilakukan dan subhanallah bertemu dan lihatlah, karena berdoa Nabi Musa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya ini sangat membutuhkan kebaikan yang engkau anugerahkan kepadaku. Fakir. Di sini dalam berdoa itu memang memerlukan bagaimana kita merasa betul-betul fakir. Fakir itu betul-betul butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, datang tidak punya pekerjaan, datang nggak punya istri, nggak punya rumah, karena melakukan kebaikan dan berdoa, maka subhanallah, Nabi Musa kemudian dinikahkan sama putri ini, dapat pekerjaan menggembala kambing, diberikan rumah untuk tinggal di situ. Itu ya. Jadi al-haya, inna likulli din khuluqan wa khuluqul islamil haya. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak terbaik dari Islam itu adalah rasa malu. Idza lam tastati fasna masyita. Bahkan nanti di dalam hadis disebutkan idza lam tastahi fasna masyita. Jika engkau enggak punya rasa malu, udah lakukan semaumu, apapun itu, semau-maumu silahkan lakukan. Ini sebetulnya sindiran keras bagaimana agama Islam ini dibangun di atas fitrah. Jadi sesuatu itu kalau memang keluar dari fitrahnya, itu pasti orang tidak akan melakukan. Jadi kalau engkau nggak malu, silahkan aja lakukan. Gitu, ini sindiran keras. Jadi al-haya, ini rasa malu ini menjadi suatu yang dipertimbangkan. Tapi beda antara malu, minder, khojal, malu-maluin beda, ya kan? Ada di dalam bahasa Arab itu namanya khojal. Khojal dan haya. Kalau haya itu malu, kalau khojal itu pengecut. Beda tidak? Beda. Antara khojal, antara rasa malu dan pengecut beda. Kalau malu adalah intiwa'un fi nafs yamna' min irtikabil muharramat. Rasa malu itu dalam Islam itu rasa yang menghalangi untuk melakukan sesuatu yang diharam. Saya akan mengambil hak orang lain, saya akan mencuri, mohon maaf begitu. Kemudian, malu, nggak mungkin saya mencuri. Saya kan orang Islam, malu saya mencuri. Saya akan berdusta, kemudian dihalangi, saya malu, tidak mungkin saya berdusta. Saya adalah orang jujur, saya tidak akan berdusta karena saya malu berdusta. Itu malu. Tapi kalau khojal itu beda. Pengecut itu bukan malu, ya, tidak sama dengan malu. Kalau pengecut itu khojal, ini saya terjemahkan dengan pengecut. Man ba'uhal khauf, takut melakukan sesuatu. Kenapa tidak dicoba? Enggak, saya takut gagal. Nah, itu pengecut. Yamna'ani sahibuh min akhdil haqqi. Orang yang punya rasa pengecut ini, dia tidak akan bisa mengambil haknya. Sesuatu yang menghalangi seorang untuk mengambil haknya. Ini rasa malu ini penting ya, sangat-sangat penting. Jadi kita akan tahu dari mana ini. Kita akan tahu dari mana wanita punya rasa malu atau tidak. Ya, ketika ta'aruf, ya seumpamanya diajak, ya mungkin kita tahu wanita ini punya rasa malu atau tidak dari pakaiannya sudah akan terlihat. Ya kan? Dan kita sudah tahu ya bagaimana wanita itu malu. Idza nadharta fi hatifi idahuma la mahmul ra'aita asma' rijal ghuraba. Kadang wanita kalau sudah tidak punya rasa malu itu di dalam handphonenya itu banyak sekali teman laki-lakinya, ya kan? Kalau wanita yang punya rasa malu ngapain? Ya,
punya nomor handphone banyak, laki-laki semuanya ikhwan semuanya, ya kan? Begitu. Ini malu ini penting ya. Yang kelima adalah at-ta'ah, rasa taat, ketaatan, ketaatan. Ya, pilihlah wanita yang kelak akan taat kepadamu. Dan Pak, kan saya belum menikah. Saya akan tahu dia taat atau tidak dari mana. Nah, ada caranya nanti di akhir saya sampaikan. Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjah salihah in amaraha ata'athu wa in nadhara ilaihi sarrathu. Seorang mukmin itu tidak mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ada sesuatu yang sangat berharga setelah ketakwaan, sesuatu itu adalah wanita yang salehah. Bagaimana karakternya? Jika engkau perintahkan dia taat. Jika engkau pandang dia menyenangkan. Jika engkau bersumpah, dia menunaikan sumpahmu itu. Dan jika engkau pergi dari rumah, dia menjaga hartamu dan kemuliaan dirinya. Begitu ya. Nah itu, dan kita mungkin bertanya, Pak, bagaimana, dari mana kita tahu wanita ini taat atau tidak? Sebelum, kita kan belum menikah. Jadi memang ini, subhanallah, ini mohon maaf ya, memang sudah sangat sedikit orang yang menikah tanpa kenal. Lewat ta'aruf itu sedikit. Sementara hari ini banyak sekali ya pernikahan yang dibangun di atas hubungan sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan mereka sudah ada hubungan khusus. Ya, mereka sudah berpacaran sebelum pernikahan. Maka nanti di dalam penelitian saya sampaikan di belakang bahwasanya nanti hampir 88%. Ini besar sekali angkanya. Ini penelitian ini ya dilakukan oleh Syekh Muhammad Khair Su'al di daerah Syam sana. Di masyarakat sana beliau melakukan penelitian bahwasanya 88% pasangan yang menikah yang sudah ada hubungan cinta sebelum pernikahan sudah ada hubungan cinta itu. Kalau hari ini katakanlah dia sudah berpacaran sebelum menikah, itu ketika menikah 88% ini berujung pada perceraian. Sekali lagi, ada penelitiannya di negeri Syam, 88% pasangan yang ada hubungan cinta, ya, pacaran sebelum menikah, mereka akan berujung pada pernikahan. Mohon maaf, mereka akan berujung pada perceraian. Jadi 88% pasangan yang sudah ada hubungan cinta sebelum pernikahan, ketika menikah mereka akan cerai, gitu ya. Sehingga memang proses ta'aruf ini menjadi sesuatu yang indah dan bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Justru yang proses pernikahan dilakukan dengan ta'aruf begini, ini pernikahan akan panjang. Ya. Taat. Bagaimana kita tahu wanita itu taat atau tidak? Nah, cara mengukurnya sangat-sangat mudah. Pak, saya kan tidak tahu. Saya kan tidak pacaran dengan dia. Bagaimana mungkin saya akan mengukur wanita ini taat atau tidak? Maka di dalam khitbah itu kan nanti ada ta'aruf ya, ketika saling kunjung. Ya, nanti lihatlah. Kita akan melihat wanita ini taat atau tidak, kita lihat dari karakter ibunya. Ibunya taat atau tidak. Atau kakak-kakak perempuannya itu mereka taat tidak kepada suaminya. Secara teknis gampang mengukurnya. Seumpamanya ketika sebelum khitbah ada ziarah gitu ya. Ziarah itu maksudnya adalah ada silaturahim kunjungan. Silahkan diawasi dengan betul. Ketika kunjungan keluarga ini, itu yang sangat dominan merintah itu siapa? Ketika yang sangat dominan merintah itu adalah calon mertua, laki-laki, calon bapak mertua. Ya wajar, laki-laki dia merintah ini, merintah itu, nyuruh ini, nyuruh itu wajar. Tetapi ketika kunjungan itu kemudian yang banyak merintah malah calon ibu mertua, Pak, Pak, tolong kesini dong, Pak. Tolong ambilkan itu minumannya, Pak. Dia nyuruh suami di depan tamu, ya kan? Nyuruh yang lain, ayo sini. Ketika bertanya, keluarga ini yang ditanya suami, kemudian yang jawab adalah istri ini, calon ibu mertua. Nah, itu berarti yang dominan adalah di keluarga itu, yang dominan adalah sang istri. Maka kelak pasti anak perempuannya juga begitu. Begitu ya. Pasti akan begitu. Itu ya, bagaimana kita mengukur ketaatan, kita bisa melihat dari hal yang dilakukan oleh
sang ibu dari wanita yang akan dinikahi ini. Bagaimana di rumahnya? Ketika dia taat kepada suaminya, maka ini alamat baik. Ketika dia yang merintah-merintah suami, meninggikan suara di depan suami, justru dia yang kelak dominan dan tidak taat kepada suaminya. Gitu ya. Yang keenam adalah al-jamal, kecantikan. Saya kira kecantikan juga relatif ya. Tapi memang kecantikan sangat perlu. Apalagi laki-laki biasanya melihat dari itu, maka silakan saja. Islam adalah agama, subhanallah, agama rahmatan lil alamin. Enggak Pak, yang penting agama, ya tidak melihat itu. Silakan lihat. Supaya apa? Fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Di dalam hadis disebutkan, ya lihatlah, undur ilaiha, lihatlah calon istrimu itu. Fa innahu ahra ayyudam bainakuma. Lihatlah calon istrimu itu, karena ketika melihat ini akan sangat mudah untuk melanggengkan nanti pasca pernikahan itu. Dia akan langgeng ketika memang cocok secara fisik. Dari awal sudah cocok, ya sudah. Ini akan menjadi proses untuk menguatkan kelanggengan itu, gitu ya. Nah, itu hadisnya sudah saya sampaikan di awal. Wali jamaliha, ada 4 poin ya. Yang di sini poinnya adalah wali jamaliha, kecantikannya silahkan. Itu sebetulnya ini pandangan laki-laki terhadap wanita. Wanita juga sama, melihat kepada laki-laki, kepada ketampanan dia lihat. Tapi biasanya wanita kebanyakannya tidak terlalu tertarik dengan fisik kalau wanita. Wanita lebih tertarik pada perhatian, kepada sopan santunnya, ya kan? Pada perilakunya. Biasanya begitu. Sehingga memang hadisnya adalah idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wahai wanita, ya kan? Ketika datang kepadamu laki-laki yang engkau ridhoi. Sebetulnya hadis ini untuk calon mertua atau para ayah yang punya anak perempuan. Wahai para ayah yang punya anak perempuan, jika telah datang laki-laki yang melamar putrimu, engkau ridhoi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan. Fazawijuhu wa illa takun fitnatun fil ardh wa fasadun arid. Kalau engkau tidak menikahkan kepada laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, akan terjadi ujian, fitnah, dan fasadun arid. Kerusakan yang sangat berat. Gitu ya. Itu summa man arada yatazawwaj jamilah falyura'i ma'a jamalatiha salasah. Barang siapa yang ingin menikah wanita yang wanita ini cantik, lihat. Kecantikan dalam pernikahan itu untuk 3 poin. Poin pertama, antakuna jamal li baitiha wa li zawjiha. Kecantikan itu hanya untuk suami. Dan kecantikan itu hanya diperlihatkan ketika di rumah saja. Tentunya kalau di rumah untuk suaminya ya. Bukan untuk mulai sama mabdhulan lil umum, lit tariq, bukan untuk dipamerkan di depan umum, di jalan. Bukan itu, bukan. Kecantikan itu untuk suaminya dan itu di rumah. Gitu. Yang kedua, alla takuna maftunah bi jamaliha ka antara nafsaha fawqal khalaiq. Jangan nikahi wanita yang cantik tapi dia merasa saya ini wanita cantik loh. Sombong dengan kecantikannya. Dia merasa afdolul banat. Dia merasa saya ini wanita yang paling cantik. Lebih baik daripada wanita-wanita yang lain. Yang begini dihindari. Walaupun cantik hindari. Sombong dengan kecantikan hindari. Yang ketiga, ayyakuna jamaluha mahfudhah bidiniha. Kecantikan harus dibingkai dengan agama. Sama juga ketampanan. Ya, ketampanan ini ya dibingkai untuk agama, dibingkai dengan agama. Ketujuh, al-hasab, nikahi wanita karena hasab. Hasab itu adalah kebaikan keluarga. Ini keluarga yang baik-baik Pak. Prestasi keluarganya adalah prestasi orang-orang soleh. Keluarganya orang-orang soleh. Maka ini sudah saya bahas di depan, bahwasanya wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama karena harta, silakan. Karena kecantikan, silakan. Karena hasabiha. Hasab ini karena keturunannya. Karena Pak keluarganya memang keluarga bagus, saya tertarik. Keluarga bagus, iya silakan. Dan itulah kemudian dalam Islam itu sebetulnya mudah. Sangat-sangat mudah. Di dalam Islam itu ada yang namanya hasab. Hasab itu adalah prestasi keluarga. Jadi kalau kita hari ini mengukur minat dan bakat, ini anak saya ini minat dan bakatnya di mana? Si fulan ini arah nanti minat dan bakatnya kemana? Sangat mudah. Lihat saja
prestasi-prestasi keluarganya. Jadi kalau antum ini sudah menikah, punya anak, kemudian ini anak ini kemana? Ya, itu tidak jauh-jauh dari prestasi keluarga. Seumpamanya di ayah kita itu ada salah satu mbah buyut kita, ataupun katakanlah dari leluhur kita itu, seumpamanya mereka dulunya Pak, dulu ayah kami ini kepala desa Pak, nah, lurah ayah kami ini, atau ayah kami dulunya adalah Pak Camat. Itu kan ada leadership. Itu pasti tuh kepemimpinan itu akan ada di salah satu putra kita, itu ada. Karena sifatnya menurun. Ya, menurun ya. Fa'inal irqan nazza, karena karakter, terus kemudian juga hasab ini, prestasi-prestasi ini akan menurun pada putra-putranya. Maka nikahilah wanita dari keluarga yang punya prestasi baik. Prestasi baik dalam kebaikan, gitu ya. Itu sehingga Rasulullah iyyakum wa hadratud diman. Ma hadratud diman ya Rasulullah? Imra'atul hasna fi mambatis su. Jangan engkau nikahi wanita hadratud diman. Para sahabat bertanya, hadratud diman itu apa itu Nabi? Wahai Nabi, itu apa itu hadratud diman? Hadratud diman itu adalah wanita cantik tapi dari keluarga yang akhlaknya buruk. Jadi ternyata di keluarga tersebut kita harus lihat juga, oh ini keluarganya baik-baik, kakak-kakaknya, adik-adiknya baik, orang tuanya soleh-solehah, ya kan, ahli pengajian, ahli kebaikan gitu. Jangan sampai kita akan menikah seorang wanita, keluarganya nggak jelas, ayahnya entah di mana, entah ibunya siapa, atau prestasi keluarganya seumpamanya ayahnya, mohon maaf, ini melakukan kriminal dan seterusnya, ibunya melakukan nikah cerai dan seterusnya. Ini hal yang harus dihindari sejak awal, karena memang karakter itu selalu diturunkan dari orang tua kepada putranya. Kedelapan adalah an-nadhafah, nikahilah wanita yang bersih dan mencintai kebersihan. Kalau zaman sekarang mungkin wanita yang suka bersih-bersih, dirinya bersih, lingkungannya bersih, kamarnya bersih. Kalau di kosannya bersih, kalau di rumah dia suka bersih-bersih. Dan kita tahu dari mana Pak? Itu kita bisa tahu dari ibu kita. Setelah ta'aruf, ibu kita main ke sana melihat bersih tidak rumahnya, kamar mandinya bersih atau tidak, secara natural ya. Kadang-kadang kita ini kalau ada tamu baru bersih-bersih, ya kan? Sebetulnya bukan hanya rumah saja yang bersih, badannya bersih atau tidak. Nanti kalau di dalam hadis disebutkan wasyami urqu biha. Ketika ada salah seorang sahabat yang akan menikah, maka Rasulullah mengatakan, utuslah kakak perempuanmu untuk mendekat wanita yang engkau akan nikahi, fasyammi urqu biha, ciumlah bau badan dari wanita ini. Dia bagaimana bau badannya? Ini sebetulnya dalam rangka mengecek ini tuh bersih atau tidak, ya kan? Mohon maaf, orang-orang beda-beda, pasti mungkin ada yang bau badan atau tidak, tapi bukan itu. Yang muncul, yang ingin dilihat di sini, ini wanita memperhatikan itu atau tidak. Kan itu bisa dihilangkan dengan mandi, dan menggunakan parfum dan seterusnya. Sehingga poinnya adalah bagaimana wanita ini dilihat dia bersih atau tidak, suka bebersih apa enggak gitu. Ya, karena ini karakter ini. Kalau sejak awal memang kotor, maka sepanjang perjalanan rumah tangga itu akan kotor. Anak-anak kita juga akan kotor. Rumah kita juga akan kotor. Ini mohon maaf para akhwat, silahkan yang belum sampai pada level menjaga kebersihan dengan apik, dengan baik, silahkan. Mulai dari sekarang. Jaga kebersihan diri kita, jaga kebersihan rumah, anak-anak, dan seterusnya. Ya. Ala takuna qarabah syadidah. Jangan menikah dengan wanita yang punya kerabat dekat sekali dengan kita. Seumpamanya anak paman, boleh menikah, boleh. Secara sah dan tidak sah, sah. Akan tetapi kalau kedekatan kerabat ini terlalu dekat, maka sebetulnya hindari. Karena Rasulullah mengatakan, la tankihul qarabah al-qaribah. Jangan kau nikahi kerabat yang sangat dekat. Fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Karena nanti anak yang akan lahir itu akan dawiyan, berkebutuhan khusus, lemah, akalnya lemah, kemampuannya lemah. Iya.
Umar bin Khattab juga mengatakan iktaribu la tadawaw. Ya, iktaribu, carilah wanita untuk dinikahi itu yang kerabat jauh. Gitu ya. La tadawaw. Sehingga nanti anak-anakmu itu tidak menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Jadi memang ada ini ya, penelitiannya sudah ada, ketika ada kekerabatan yang dekat, terlalu dekat itu anak-anaknya tidak sempurna dari segi ininya, dari segi ya mungkin genetiknya, mungkin kecerdasannya dan seterusnya. Gitu ya. Ke-10 al-hub, cintai wanita yang memiliki rasa cinta. Ini sebetulnya hub ini kecenderungan awal lah gitu. Karena memang rasa cinta itu subhanallah, itu ja'liyah. Ja'liyah itu Allah yang akan hadirkan rasa cinta itu. Ketika sudah menikah, maka Allah akan hadirkan rasa cinta. Jadi yang dimaksud dengan rasa cinta ini kecenderungan, tertarik, dari awal sudah tertarik itu saja. Pak, saya tidak mencintainya. Iya kan Anda belum menikah. Nanti kalau sudah menikah, pasti Allah akan hadirkan rasa cinta. Karena nanti ada di dalam surat Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan bukti dari keagungan Allah itu, Allah ciptakan kalian dari diri kalian azwaja, pasangan-pasangan litaskunu ilaiha. Pasangan-pasangan yang kalian akan taskunu, akan tenang bersamanya. Sudah menikah sama laki-laki tenang ya. Wanita ketika sudah menikah juga tenang, tidak gelisah, ya kan. Nah, kalau sudah menikah, maka poin kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah akan menjadikan, Allah jadikan di antara kalian berdua cinta dan kasih sayang. Jadi ulama mengatakan cinta dan kasih sayang itu ja'liyah. Apa itu ja'liyah? Ja'liyah itu memang create, Allah ciptakan, tidak given. Jadi memang Allah beri, artinya begini. Artinya rasa cinta itu adalah Allah berikan kepada kita setelah pernikahan. Tidak dari awal. Tidak dari awal. Jadi memang sifatnya adalah setelah kita menikah baru Allah akan berikan rasa cinta. Ada ya subhanallah satu kisah seorang teman yang akan menikah karena kuliah jauh. Maka di sela-sela liburan itu dia menikah di tanah air. Mencari, tidak ada yang cocok dengan karakter, dengan akhlak, ya kan, dengan agama. Beberapa hari, 3 hari sebelum kembali ke tempat studinya baru mendapatkan. Kemudian proses pernikahannya dan berkumpul dengan istrinya hanya 2 hari, padahal tidak saling kenal. Tidak saling kenal, dan kemudian mereka menikah karena cocok, agamanya bagus, maka dinikahi karena itu. Dan subhanallah, ya kita terbayang ya, 3 hari yang lalu tidak ada rasa cinta, tetapi setelah pernikahan, apa yang terjadi ketika di bandara? Yang terjadi adalah wanita ini menangis. Ya. Kenapa menangis? Karena ada cinta. Kenapa ada cinta? Karena mereka sudah menikah. Berbeda 4 hari, 5 hari yang lalu. Ketika tidak ada ikatan pernikahan, maka belum ada rasa cinta. Dan saya sampaikan di awal bahwasanya sudah ada penelitiannya. Syekh Khair Muhammad Syu'al ini mengatakan 88% pasangan yang menikah yang sudah ada ikatan cinta sebelum pernikahan ini akan berujung pada perceraian. Gitu ya. Sehingga ya hari ini Masya Allah saya sudah melihat banyak sekali yang menikah karena ta'aruf, gitu ya. Nah, itu bagaimana cara memilih calon istri. Sekarang bagaimana cara memilih calon suami? Bagaimana cara memilih calon suami? Ada 6 poin. Yang pertama Islam, sama. Yang dinikahi itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Yang walaupun sebetulnya boleh laki-laki menikahi ahli kitab. Musyrik nggak boleh ya, ahli kitab masih boleh. Tapi kan yang subhanallah, akhwat-akhwat yang beriman pun banyak. Kenapa harus menikahi ahli kitab? Ya, begitu. Dan la tunkihul musyrikat hatta yu'min. Wal amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Surat Baqarah 221. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik. Wala amatun mu'minah. Seorang wanita hamba sahaya.
yang beriman, hamba saya yang beriman, dia lebih baik daripada wanita musyrikah itu. Walaupun wanita musyrikah itu sangat menarik. Gitu ya. Itu yang kedua, as-shalah wa adamul fisq, nikahi laki-laki yang soleh. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Jangan nikahi laki-laki yang fasik. Fasik itu ahli maksiat. Jelas Al-Quran Allah mengatakan apakah sama laki-laki beriman dengan laki-laki fasik? La yastawun, enggak sama. Ya. Inkahul akifa wa ankihu ilaihim. Nikahilah orang-orang yang selevel. Jadi memang pada akhirnya laki-laki baik akan mendapatkan wanita-wanita baik. Al-akifa, gitu ya. Ya, orang-orang yang sepadan. Nah, di sini ditanya ini, ja'a rajulun ilal Hasan bin Ali. Masalah cucu Nabi Hasan bin Ali. Ada orang yang bertanya, wahai Hasan, wahai cucu Nabi, ini ada orang yang datang pada saya, melamar putri saya. Ya, maka kepada siapa ini? Ada beberapa yang melamar, yang menginginkan putri saya. Kepada siapa kita nikahkan? Kita kasih kepada siapa nih anak perempuan kita? Ya, maka kemudian zawijha liman yattaqillah. Nikahkan putrimu pada laki-laki yang bertakwa. Kenapa? Fa'innahu in ahabbaha akramaha. Kalau dia setelah pernikahan itu kemudian terjalin rasa cinta, maka dia akan akramah, akan memuliakan. Wa in abghadaha lam yadhlimuha. Ternyata nanti kemudian ketika takdir berkata lain, setelah pernikahan ternyata tidak ada kecocokan. Seumpamanya ini poin terakhir sekali, seumpamanya, maka dia tidak akan menzaliminya. Jadi hari ini hadirin, PR besar para suami hari ini melakukan kezaliman kepada istrinya, KDRT. Sehingga muncul perceraian, perpisahan karena KDRT ini. Gitu ya. Jadi orang yang beriman mah kalau memang cocok, artinya ketika kehidupan rumah tangganya baik, dia akan memuliakan, menyayangi istrinya sebaik-baiknya. Ketika nanti ternyata juga ada permasalahan, tidak akan KDRT. Tidak akan menzaliminya, gitu ya. Nah, itu sehingga poin untuk Anda, wahai para akhwat yang belum menikah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang laki-laki melamarmu, agamanya bagus, engkau ridho agamanya, akhlaknya juga bagus, akhlaknya sangat-sangat menawan, maka fazawwijuhu, nikahkan dengan laki-laki, nikahkan anak perempuanmu, nikahi laki-laki yang seperti ini. Ya. Illa taf'alu, jika kalian tidak menikahkan dengan laki-laki yang soleh begini, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir, akan ada kerusakan di muka bumi dan akan ada ujian. Gitu ya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu dari mana kita tahu laki-laki ini soleh atau tidak? Lihat temannya seperti apa. Oh, teman-temannya juga baik kok Pak. Dia teman-temannya suka ke masjid, insya Allah. Oh, teman-temannya Pak, subhanallah, kita ini tidak tahu nih, gak kenal, dan teman-temannya juga mereka kehidupannya ada di kehidupan malam, ya kan? Kehidupannya gak jelas. Nah, berarti ini kalau kita melihat seseorang, lihatlah temannya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, teman baiknya. Hendaklah kita melihat dia berteman dengan siapa. Yang kedua adalah al-ba'ah, mampu secara finansial. Jadi nikahi calon suami yang mampu untuk memberikan nafkah. Ya ini belum mampu Pak, dia hanya modal nekat. Oh jangan dulu, karena laki-laki itu harus bertanggung jawab. Ya, al-ba'ah. Ba'ah ini punya kemampuan, baik kemampuan fisik, kemampuan biologis, ya, tapi juga kemampuan finansial untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya kelak. Ya, karena nanti akan menjadi qawam tuh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini adalah qawam. Qawam itu pemimpin. Sebetulnya tidak cukup diartikan dengan pemimpin qawam itu. Karena qawamah itu ulama mengatakan ada 4 hal minimal. Berasal dari kata-kata qawamud dabah. Qawamud dabah itu kaki.
Jadi memang laki-laki itu ini akan menjadi tempat untuk berdirinya dengan kokoh bangunan rumah tangga. Kalau hari ini kalau bangunan dia pondasi. Kalau kendaraan dia rodanya. Laki-laki itu. Ya, kalau laki-laki tidak punya kemampuan maka pondasinya tidak kuat. Yang kedua kiwamah. Berasal dari kata takiwam. Kiwam itu adalah al-qut. Al-qut itu adalah bahan makanan, jadi qawwamah laki-laki itu karena dia bisa memberikan logistik, nafkah lahir kepada istrinya, gitu ya. Nafkah lahir itu sebetulnya nafkah harta, memberikan harta untuk bertahan hidup, untuk makan dan minum. Yang ketiga al-qayyim, qayyim itu adalah mengurus, qawwam, karena suami ini harus mengurus istrinya. Ya, mengurus pendidikannya, suami punya kewajiban mendidik istrinya. Yang mengurus ketika sakit, suami punya kewajiban untuk mengajaknya ke dokter, mengobatinya. Ngurus, istri kita perlu ini, perlu itu, maka suami harus bisa memfasilitasi. Itu qawwamah begitu, memfasilitasi, memberi itu semua. Maka itu tidak akan bisa terwujud ketika suami ini belum punya kemampuan secara finansial. Jadi ini poin ketiga ini juga penting. Kemudian poin keempat al-hasab, lihat keturunannya. Kelima adalah al-khuluqul hasan, akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Jika telah datang laki-laki yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, melamar anak kita, melamar dirimu, wahai saudariku, maka nikahlah dengan dia. Fankihu, nikahkan dengan dia. Yang keenam adalah al-jamal wa husnul hay'ah, ketampanan. Tapi ini relatif ya, sangat-sangat relatif. Bahkan hari ini yang dimaksud dengan tampan, jamal ataupun ketampanan oleh para wanita itu sebetulnya bukan fisik. Karena hari ini para wanita lebih tertarik kepada laki-laki dari segi perhatiannya, dari sopan santunnya, dari karakternya, daripada fisiknya. Fisik biasa aja. Tapi yang teristimewa yang dipertimbangkan oleh para perempuan hari ini adalah akhlaknya, kebaikannya, perhatiannya. Baik, saya kira itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada waktu kita tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.